O to the young to the dong to the good to the rummy. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah penginapan bisa mengundang banyak cerita, lalu berakhir dengan segudang luka, darah, tragedi juga trauma hidup yang menuntun pada kehancuran. Bertepatan di pinggir kota bernama Hosu, diapit oleh pegunungan, disuguhkan pemandangan danau kecil yang memanjakan mata. Berdirilah sebuah motel nyaman dan cantik bernama Jenggala. Yongha selalu menyambut pengunjung dengan baik, ditemani oleh sahabatnya yang bernama Yongcha. Akan tetapi tamu cantik dengan anak lucu yang mereka terima kala itu adalah titik awal di mana semuanya akan berubah. Di tengah senyuman karena kembali mendapat tamu, Yongha merasa aneh dengan sang wanita yang ternyata takut dengan air, bersantai seadanya, juga tertarik dengan musik klasik yang ia lihat. Berbeda dengan sang anak yang sangat senang mandi dan bermain. Esoknya, Yongha kembali bertemu dengan si wanita yang ternyata telah check out dan meninggalkan uang sewanya. Tiba-tiba Yongha terkejut akan kaset musik yang telah bermandikan darah. Hal itu membuatnya berpikir tentang pembunuhan dari seorang ibu yang mengakhiri tawa manis anaknya. Kala itu, seorang komandan polisi bernama Bomin baru saja pindah ke kota Hosu dengan banyak berkas tentang pembunuhan, juga berkas pembunuhan berantai yang terjadi di masa lalu. Pada tahun 2001 di masa lalu, terjadilah pembunuhan berantai yang menggemparkan Korea. Bersamaan dengan deras hujan yang jatuh, seorang pria misterius tengah kehabisan bensin, lalu melihat pelang penginapan kala itu. Sang Jun dengan senyuman mendatangi si pria, lalu dengan ramah menawari motelnya. 그럼 쉬세요. Pagi menjelang, selesai berganti shift dengan sang istri, Sanjung terkejut dengan kegaduhan yang tiba-tiba terjadi. Juga polisi dan pers yang sudah berkumpul di penginapan. Hal itu membuat Sanjung seketika hilang kendali setelah mendengar dari polisi bahwa pria di kamar 403 yang ia terima semalam adalah seorang pembunuh berantai. 연쇄살인범입니다. Di tengah dilema dan serak hati yang berantakan, Sang Jun merasa sangat bersalah karena ialah yang mengajak sang pembunuh untuk menginap, namun justru berakhir dengan kehancuran. Ia juga mendapat hadiah cantik dari Ji Hyang Chol yang dipersembahkan untuk Sanjung atas kebaikannya. Di masa lalu, pembunuhan yang terjadi di penginapan Lakeview menghancurkan segalanya. Pengunjung yang tak pernah lagi datang, luka hati dan trauma yang tak bisa disembuhkan, juga banyak cacian dan hinaan dari masyarakat yang menyebut mereka sahabat pembunuh. Hubungan Sang Jun dan sang istri juga terluka, juga sang anak yang akhirnya menjadi titik pukul pembulian. Alhasil, dalam banyaknya kebutuhan, juga hutang modal motel yang besar, membuat mereka memutuskan untuk menjual motel itu, dan berakhir bekerja seadanya di tengah kejamnya caci hidup yang mereka rasakan. 내가 뭐 어디서부터 그렇게 잘못했냐? 너무 힘들어? 나도. Sedangkan dalam sudut mata lain, kejadian pembunuhan itu membuat Bomin tumbuh makin gemilang dengan banyaknya kasus pembunuhan yang ia pecahkan sampai sekarang. Ia berakhir menjadi komandan komit pembunuhan dan kini berakhir di kota Hosu. 형사들 꼭 별명 있잖아. 독사, 미친 개, 귀신. 우리 소장님 별명은 술래. 이유는 모르겠고. Ain't no love in the heart of the city. Ain't no love
dalam cemas dan takut yang ia rasa, Yongha tak berhasil mengejar si wanita dan berpapasan dengan Bomin kala itu. Meski sempat ingin melapor, hati kecilnya memaksa untuk diam. Ia lalu mencari di semua sudut rumah yang berkemungkinan mengandung kisah dan darah. Akhirnya, Yongha mendapat sebuah bukti kuat tentang anak kecil lucu yang kemarin bermain bersamanya berakhir di dalam koper. Meski kembali dipertemukan dengan Bomin yang berkunjung, Yongha tetap memilih untuk membisu. 뭐 하실 말씀 있으세요? 아닙니다. Tahun berganti, Yongha telah menghilangkan semua bukti, berharap semua bisa kembali normal. Ia kembali memulai hari-harinya dengan baik, mencoba melupakan segala kelam masa lalu, juga menanti kedatangan putri tercintanya. Di tengah penantian dan persiapan yang telah sempurna, Yongha tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Di masa lalu, Yongha memutuskan untuk keluar dari perusahaan, menjual rumahnya di Seoul, lalu memilih sebuah rumah cantik di tepi desa demi sang istri. Tempat itulah yang menjadi cinta, juga satu-satunya tempat kenangannya bersama wanita yang ia cintai. 3개월 뒤면 와이프가 세상에 없을 수도 있다고. 그 펜션이 전부야. 와이프한테 줄 수 있는 거. 나한테도 그게 전부다. Kini, kedatangan Ilson menjadi alasan Yongha untuk menolak si wanita, namun juga menjadi belenggu di mana ia tak bisa terang-terangan mengusir di depan sang anak. Keluarga pacar yang tiba-tiba mendapat masalah yang membuat mereka tak jadi menginap, dan si Hyun dengan ramah menawari si wanita untuk menginap. Alhasil, dengan Yongcha yang kini dirawat karena cedera, Yongha selalu dihantui akan hal buruk yang mungkin kembali terjadi. Juga keanehan dari si wanita yang ingin mandi di kolam, tak seperti ucapannya di tahun lalu. 아들이랑 오셨었죠? 기억나네요. 물을 무서워한다고. Yongha juga menanyakan alasan si wanita untuk kembali, namun hal itu justru berakhir dengan racun di makanannya. Menyadari kegilaan dari si wanita, akhirnya membuat Yongha langsung berlari ke kantor polisi dan berniat untuk melapor. Namun bukan sempat melaporkan, sebuah foto di saku Yongha membuatnya seketika terdiam. Ia akhirnya tak jadi melapor dengan ancaman dari si wanita gila yang akan menargetkan anaknya. Kembali ke masa lalu, Sanjung dan sang istri akhirnya mendapat secercah harapan di saat modal mereka akhirnya dilirik. Hal itu membuat Eunggong akhirnya juga bertekad untuk berubah dan menjadi lebih baik untuk keluarganya. 우리 식구 이렇게 제대로 뭐 해먹은 것도 참 오랜만이네. 이번 일 결과가 어떻게 되든 나 진짜 달라질 거야. Malam itu, di tengah trauma yang selalu menghantui, Eunggong memutuskan menghabiskan malam sembari membersihkan halaman motel. Namun hal itu justru menjadi pembuka luka baru, di mana anaknya selama ini ternyata dibully, di mana ia dipaksa untuk membawakan miras dan rokok untuk teman-temannya. Tragedi miras yang dicampur oleh obat tidur yang tak sengaja Gilho bawa membuat ladang bully baru, di mana ia dipaksa minum terlalu banyak, lalu berakhir tak berdaya. Di tengah sakit hati yang sangat menyesalkan, juga fakta baru bahwa anak mereka terpaksa dibully dengan ancaman teman-temannya akan membakar motel, dan Gilho lebih memilih dibully agar harapan sang ayah dan ibu untuk menjual motel bisa terwujud. Dengan luka dan kesibukan mereka selama ini, mereka melupakan bahwa anak mereka juga terluka. 안 오면 모텔 불질러 버리겠다고 했대. 협박하고 조롱하고 때리고. 어제 수면제 제일 많이 먹은 애가 누군지 알아? 우리 기호야. Sangjun akhirnya melepaskan semua amarahnya, lalu dengan tegas memberi pelajaran pada orang tua si pembuli yang justru menyalahkan anaknya yang polos.
모텔 계약건은 물 건너 갔어요. 알고 보니까 건물 사려던 업자가 그 학생네 집과 가까운 사이였더라고요. Padahal tak jauh dari keindahan masa lalu, mendapatkan motel indah dengan view danau kecil itu adalah momen terindah di hidup mereka. Namun kini, bertepat pada kamar yang sama, Yeonggung akhirnya memilih untuk menyerah atas segalanya. 여기서 죽은 그 여자 모습이 머릿속에서 떠나지 않아서 그걸 잊을 수만 있다면 뭐든 하고 싶어. 그냥 편해지고 싶은 나를 이해해 주길 바래요. 미안해, 기호 아빠. 그리고 기호한테 엄마가 사랑한다고 전해줘.